Partai Persatuan Pembangunan atau P3 telah mengusulkan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden 2024. Keputusan ini didasarkan pada elektabilitas yang tinggi yang diperoleh Sandiaga Uno dalam survei nasional. Menurut survei yang dilakukan oleh SMRC pada Mei 2023, Sandiaga Uno mendapatkan presentase elektabilitas sebesar 14,3%, menempatkannya di posisi kedua. Hal ini menunjukkan bahwa Sandiaga Uno memiliki popularitas yang signifikan di kalangan publik. Sandiaga Uno menyambut usulan tersebut dengan optimisme dan keyakinan. Ia percaya bahwa sebagai wakil presiden, ia dapat mewakili semangat optimisme anak muda dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Sandiaga Uno juga berkomitmen untuk menggait suara anak muda dan memastikan partisipasi mereka dalam kontestasi demokrasi. Hal ini sejalan dengan visi Ganjar Pranowo yang juga menargetkan dukungan dari kalangan anak muda. Meskipun belum ada pertemuan resmi antara Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo setelah pengusungan resmi sebagai calon wakil presiden. Dan saat ini Sandiaga Uno fokus sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3. Kalau dari sisi Mas Menteri sendiri, seberapa cocok kira-kira Anda pas disandingkan dengan Mas Ganjar? Saya alhamdulillah ya, dalam bukan hanya saat terjun di pelayanan publik, tapi sebelumnya juga saat menjadi profesional, menjadi entrepreneur, pengusaha, saya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan mitra, dengan rekan kerja, sehingga chemistry ini lebih cepat terbentuk. Saat saya membangun usaha juga nggak pernah sendiri, saya selalu punya partner, dan itu sudah saya jalankan puluhan tahun. Di pelayanan publik ini kan juga bermitra. Saya pernah bermitra dengan di DKI dengan Pak Anies, saat di 2019 dengan Pak Prabowo. Saya memiliki keyakinan bahwa selama kita berniat untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara, maka akan dibuka peluang kerjasama. Jadi saya fokus di bidang ekonomi. Itu memang memiliki, saya memiliki rekam jejak dan kontribusi yang sudah saya jalankan selama lebih dari 8 tahun ini. Tahun ke-10 saya ada di pelayanan publik. Jadi saya harapkan bisa memberikan kontribusi yang nyata dari segi program-program penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan untuk anak-anak muda, harga-harga bahan pokok yang terkendali buat emak-emak, dan ini sudah saya buktikan saat saya tugas di Jakarta maupun saat saya sekarang tugas di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi yakin ya maju? Saya optimis, tapi tentunya kan keputusan itu adalah milik dari para petinggi partai dan gabungan partai politik untuk menentukan siapa yang akan menjadi pasangan capres-cawapres yang akan dicalonkan di pemilihan 2024. Tapi keputusan untuk merapat ke P3, keputusan Mas Andi sendiri? Ya, keputusan itu saya ambil setelah melakukan penjajakan, setelah ada pembicaraan, dan setelah saya berkonsultasi dengan pimpinan. Akhirnya saya yakin, saya melihat bahwa saya bisa bermanfaat dan berkontribusi bagi masyarakat melalui P3, karena saya juga meniatkan ini sebagai ibadah, sebagai bagian daripada mungkin di usia saya yang sekarang sudah lebih setengah abad kan nih. Jadi masih kelihatan muda. Masih kelihatan muda ya. Iya. Terima kasih. Saya berharap ini bisa jadi ya, mudah-mudahan menjadi jalur pengabdian saya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Saya sudah sangat mendapatkan anugerah dari Indonesia, dan Indonesia sudah memberikan begitu banyak
peluang kepada saya dalam membangun usaha, dalam menggerakkan ekonomi. Dari usaha saya yang hanya 3 orang karyawan, sekarang sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Ini akan saya kontribusikan, saya akan sumbangsikan kepada bangsa dan negara melalui pelayanan publik. Sempat ada protes ya katanya dari anak-anaknya Mas Sandi. Kalau anak-anak protesnya itu karena dulu waktu jadi pengusaha itu kan waktu buat mereka kan banyak. Lebih luang. Sekarang kan anak-anak ya kalau misalnya ada waktu mereka harus mengerti, dan mereka sudah belajar mengerti bagaimana memilah-milah waktu, dan mereka sekarang udah gede-gede juga. Termasuk si kecil Sulaiman nih sekarang lagi sama kakak-kakaknya lagi sekolah musim panas di Amerika. Jadi ya mereka dulu biasanya itu saya selalu yang nemenin. Tapi kali ini saya harus merelakan udah kakak-kakaknya yang temenin adiknya. Menemani dan juga menjadi pemandu bagi Sulaiman. Kalau Mpok Nur? Mpok Nur ini all out karena dia ingin mendampingi saya, jadi dia juga aktif di kegiatan sosial, majelis taklim, di kegiatan sosial keagamaan, keumatan. Jadi saat saya memutuskan untuk P3 juga dia insya Allah akan membersamai, mendukung, dan memberikan doa terbaik. Kalau modalnya gimana Mas Sandi? Katanya rela entar rogoh kocek sendiri, yakin? Ya, dalam perjuangan itu kan perlu pengorbanan. Jadi pengalaman saya semenjak terjun ke pelayanan publik, ya tentunya harus siap dalam pengorbanan ini. Tapi jangan berhitung-hitung lah. Kalau misalnya kita lihat kan politik ini harus kita buat efisien mungkin, sebaik mungkin dalam setiap kesempatan dalam kita berkontribusi dan berinovasi. Jadi kali ini di 2024 ini berbeda dengan 2019 yang lalu. Masa kampanye jauh lebih pendek. Jadi buat para peserta pemilu seperti Mbak Dian juga yang akan jadi peserta pemilu, ini jauh lebih baik dibandingkan dengan 2019. Jadi gunakan kesempatan ini dengan kampanye yang efektif, dengan ada di tengah-tengah masyarakat, dengan memastikan pesan-pesan kunci kita dimengerti oleh rakyat, dan kita harus dirasakan bermanfaat. Itu yang akan menjadi kunci sehingga rakyat akan memberikan kepercayaan kepada kita. Kalau yang viral kemarin, yang sempat Mas Menteri ngomong, this is the next president. Oh iya, saya setelah mengikuti prosesi simposium akbar haji dan mengikuti rangkaian proses berhaji, saya nggak ada rencananya, tiba-tiba ya mungkin dipertemukan oleh Allah ya, bahwa di penghujung setelah selesai ibadah di airport lagi ketemunya, kita satu pesawat dengan Mas Ganjar, dan itu natural aja, mungkin juga bagian dari doa ya, bahwa yang saya sampaikan tuh insya Allah the next president. Saya perkenalkan kepada pegawai Kementerian Haji dari Kerajaan Saudi. Which is nggak salah juga. Ya kan, kebetulan saya juga ketua Bapilu dari P3 yang sudah menjalin kerjasama politik bersama PDIP yang calonnya sudah ditunjuk Mas Ganjar. Jadi itu secara natural aja, tapi mudah-mudahan ini bisa dianggap juga sebagai doa, mudah-mudahan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Nah ini kan kalau ngomong-ngomong soal pemilu kan di tahun 2024 nanti ini pemilih muda banyak sekali kan. Nah kenapa, kira-kira ada pesan apa nggak dari Mas Menteri? Kenapa sih anak muda harus melek politik, harus berpartisipasi, harus berperan bukan baperan? Harus berperan karena yang akan menentukan Indonesia Emas 2045 itu adalah anak muda. Dan politik ini akan menentukan arah dari pembangunan Indonesia menuju 2045. Apakah anak-anak muda ingin ada percepatan pembangunan? Apakah mereka ingin memastikan terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja? Apakah mereka juga ingin memastikan bahwa akan ada peningkatan posisi Indonesia sebagai negara maju? Ini ditentukan oleh anak-anak muda karena mereka adalah bonus demografi kita. Mereka ingin menjadi
pengusaha, membuka peluang usaha, maka diperlukan pemerintah yang bisa mensimplifikasi daripada regulasi, memberikan akses pembiayaan, memberikan pelatihan dan pendampingan, membantu pemasaran dengan platform-platform digitalisasi. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang itu, anak muda harus menentukan apa yang akan ditambah, apa yang akan dipercepat, apa yang akan direvisi, sehingga target kita mengkonversi bonus demografi kita ini bisa kita capai dalam 10-15 tahun terakhir. Anak muda kalau baperan dan tidak ikut proses pemilu akan sangat berbahaya bagi kelangsungan pembangunan kita. Mereka harus, suara mereka harus menjadi bagian dari penentuan kemajuan Indonesia kita yang mudah-mudahan kita bisa wujudkan di tahun 2045, Indonesia maju, Indonesia emas, yang bukan hanya stuck atau hanya berhenti sebagai negara berkembang, menjadi negara baru saja nih Bank Dunia mengeluarkan Indonesia sekarang negara dengan pendapatan menengah kelas atas atau upper middle income countries. Kita harus develop countries dan kita harus pastikan anak muda itu relate dengan perjuangan ini. Jangan sampai mereka unrelate gitu. Mereka harus jadi bagian dari perjuangan ini karena this matters to them. Ini sangat berpengaruh kepada mereka. Dan saya ingin mengingatkan bahwa tugas dan tanggung jawab itu ada di tangan anak-anak muda. Oke, satu lagi nih. Closing statement atau dari harapan Mas Andi untuk membangkitkan ekonomi Indonesia, khususnya di sektor pariwisata. Khusus di pariwisata, tentunya kita memiliki anugerah keindahan alam dan keberagaman budaya. Kita memiliki masyarakat yang ramah. Kita juga memiliki produk-produk ekonomi kreatif yang meriah. Nah, oleh karena itu mari kita gunakan, karena ternyata pariwisata dan ekonomi kreatif ini penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja ini 6 kali lipat dibandingkan sektor lainnya. Mari gunakan kesempatan ini untuk bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia. Dengan kita mengkonsumsi produk-produk kreatif lokal kita, dengan kita berwisata di destinasi di Indonesia aja, kita akan membantu pemerintah lebih cepat mencapai target pembangunan kita menuju Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Amin, amin ya rabbal alamin. Satu lagi untuk Mas Menteri nih, Mas Menteri ke pasar pakai peci. Cakep. Pecinya hilang, diambil Ponu Rahasia. Jalan-jalan seru nggak usah ke luar negeri. Cakep. Banyak destinasi keren di Indonesia. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Cakep. Jangan lupa beli jagung. Cakep. Pariwisata kita sudah semakin berkembang. Cakep. Produk ekonomi kreatif pun harus didukung. Cakep. Thank you banget kasih. Mas Menteri untuk waktunya. Sukses, Semoga Mbak sukses Dian. selalu dimanapun berada. Semoga bisa bermanfaat Amin. terus dan berkontribusi lebih untuk Indonesia Amin, pastinya. amin, amin. Makasih banyak. Makasih. Dan pemirsa, demikianlah One on One episode kali ini. Tetaplah nonton terus One on One di Sindo News TV. Saya Dian Mirza pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.